Baik teman-teman, kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada siang ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ibu ya. Agustinus bagus. Almira Nala. Selanjutnya Andira Barat. Akila Dewi. Andin Adi. Selanjutnya Bima Saira. Liliana Okta. Selanjutnya ada Dewi Puspita Sari. Dia Ayu. Dan Kia Naila. Sebenarnya hadir semuanya ya, hanya ada satu yang gak hadir, sakit. Nah, selanjutnya minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat nggak? Bukan minggu lalu, kemarin ya sepertinya ya. Tentang apa itu? Sistem gerak juga. Tentang apa? Tulang dan rangka. Ya, tepat sekali. Jadi hari ini masih sama materinya, yaitu mengenai sistem gerak, khususnya pada persendian atau sendi. Kalian bisa amati ilustrasi yang ada di sini. Ini ada gambar apa? Ya, sampingnya? Ya. Pada gambar ini itu, aku akan bertanya ke kalian. Pertanyaannya, apa sih yang membuat tubuh mereka itu bisa bergerak secara bebas dari gambar tersebut? Karena ada apa? Iya, tepat sekali. Karena adanya persendian ya. Jadi sendi itu menghubungkan tulang, kemudian nantinya akan membentuk sebuah gerakan. Nah, ada gerakan tersebut itu nantinya akan didasari oleh sebuah sendi. Sendi itu kan macam-macam ya bentuknya. Ada sendi lurus, sendi Excel, dan sendi pelana. Kemudian ada jenis yang lainnya juga. Yang selanjutnya, kalian juga bisa amati. Ini ada ilustrasi apa di sini? Ya, di lutut kita juga termasuk ada jenis sendinya ya. Sendinya itu dia termasuk sendi Excel. Untuk arah geraknya sendiri, sendi Excel ini hanya satu arah. Contohnya juga pada tangan, pada siku-siku ini hanya satu arah saja. Nah, dia ini bergeraknya hanya maju dan mundur saja. Kenapa sih? Oh, hanya maju dan mundur saja? Ada yang tahu kan? Belum tahu? Nah, jadi ketika kalian itu sedang melakukan aktivitas sendiri, misalnya contohnya berjalan, kemudian lari dan juga lompat, itu sendi yang berpartisipasi pada berjalan berlari itu kan pada lutut juga ya. Nah, pada salah satu fungsinya itu dia bisa menarik sebuah otot. Nah, ketika kalian itu berjalan, yang melindungi gerakan tulang itu dari sendi sendiri. Jadi fungsinya sendi itu dia lebih kompleks dibandingkan dari otot. Karena otot itu hanya menarik tulang, sedangkan kalau sendi itu dia mempermudah gerakan dari tulang. Gitu. Sampai sini bisa dipahami. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari persendian. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur persendian dan juga fungsinya. Dan yang ketiga, nanti kita juga akan menganalisis tipe-tipe persendian berdasarkan struktur dan juga sifat gerakannya. Seperti itu. Kita memasuki materi inti ya sekarang. Ada yang tahu sendi itu apa? Bisa menjawab mungkin? Atau dibaca boleh, silakan. Ya. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Iya, tepat sekali. Jadi, sendi itu harus melibatkan beberapa tulang atau lebih. Tidak bisa kalau hanya satu tulang saja. Kemudian, dari sendi sendiri itu memiliki struktur yang utama atau penunjang. Yang pertama ada ligamen. Dia ini berfungsi untuk mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan sendi ke posisi semula atau posisi asalnya. Kemudian ada kapsul sendi. Dia itu berupa struktur tipis yang kuat untuk menahan ligamen. Nah, pada kapsul sendiri ini itu dibedakan menjadi 2 jenis. Dia terdapat membran sinovial dan juga membran fibrosa. Nanti ada ilustrasinya bisa kita simak. Yang selanjutnya ada cairan sinovial. Dia itu berupa cairan pelumas untuk mempermudah gesek
tulang atlas yang ada di leher. Selanjutnya ada sendi luncur atau nama lainnya itu sendi geser. Dia itu terletak di pergelangan kaki. Jadi ketika kalian jalan itu, otomatis jari-jari yang ada di kaki itu akan melakukan pergeseran sendinya. Gerakannya itu menggeser. Dan yang terakhir ada sendi kondyloid atau ellipsoid. Dia ini gerakannya ke kiri, kanan atau depan belakang. Biasanya itu contohnya ada pada dalam pergelangan tangan. Ini kan hanya bisa bergerak itu ke kanan, kiri, depan, dan belakang. Bisa secara kita putar gitu. Tapi bedanya dia nggak seleluasa sendi peluru, kan bisa muter ya. Tapi kalau yang kondyloid itu hanya ke kanan, kiri, depan, dan belakang. Untuk ilustrasinya ada juga. Bisa diperhatikan sebenarnya. Pada pergelangan tangan ini adalah sendi pelana yang tadi dicontohkan, ibu jari dan juga pergelangan tangan. Kemudian yang bagian sini ada sendi luncur atau geser. Dia terdapat pada tulang-tulang tarsal atau pergelangan kaki. Kemudian yang atasnya ini ada sendi peluru. Jadi sendi peluru itu bisa di bagian lengan dan juga gelang bahu, bisa juga di bagian sini kaki, paha, gelang panggul dengan tulang paha. Ini bisa terjadi gerakan seluruh. Karena jenisnya sendi peluru. Dan yang terakhir ini ada sendi kondyloid yang tadi di tangan. Jadi gerakannya bisa ke depan, belakang, dan juga kanan kiri. Nah, sampai di sini mungkin masih ada yang bingung atau mau ditanyakan? Nggak ada lagi yang mau bertanya mungkin? Atau kurang jelas? Belum ada? Kalau belum ada, berarti setelah ini kegiatannya adalah diskusi secara kelompok. Nah, nanti sebelum kalian berkelompok itu akan jelaskan dulu mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan. Ini hanya ada satu LKPD setiap kelompok. Untuk pekerjaannya, nanti kalian isi kolom identitas ada di atas seperti biasa ya, jangan lupa nama kelompoknya. Kemudian didiskusikan jawabannya bersama anggota kelompok. Yang ketiga, nanti dipresentasikan ke depan kelas. Nanti lakukan saja beberapa kelompok saja atau satu cukup. Kemudian jika ada yang masih bingung atau masih mau ditanyakan bisa bertanya langsung. Sudah cukup jelas? Ya, silakan kalian bisa duduk secara berkelompok dulu. Diskusinya sudah habis. Nah, setelah ini kelas atau kelompok untuk maju mendiskusikan hasil diskusinya, dipresentasikan ke depan. Yang mau maju kelompok Rosa ya, silakan untuk kelompok Rosa bisa maju ke depan. Kemudian untuk teman-teman yang lain bisa disimak ya. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD bersedia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama. Perkenalkan, saya Agus Satrio, nomor absen 1. Nama saya Madia Berapa, nomor absen 2. Saya Miriana Afahimawari, nomor absen 7. Bella di Flores saya, nomor absen 9. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Baik, yang pertama yaitu tentang struktur kesenian. Yang pertama itu ada sumsum tulang piring. Sebelah yang sini yang kuning ini. Lalu yang kedua itu ada periosteum. Sebelah sini. Lalu yang ketiga ada tulang spons. Yang keempat ada tulang kompak. Yang kelima itu ada yang ketujuh itu ada rongga sendi. Yang kedelapan ada tulang rawan akupunktur. antara tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang tadi di sini ya. Dan yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel ini bergerak ke satu arah seperti pintu, lalu memiliki dua ujung tulang berbentuk engsel dan memiliki satu poros. Dan contohnya itu sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antaseri. Dan yang ketiga di sini namanya adalah sendi pelana. Sendi pelana itu sendi yang bergerak
bergerak bebas seperti gerakan orang yang sedang mengendarai kuda dan berporos dua. Untuk contohnya sendiri yaitu sendi antara orang bergelangan tangan dengan orang melompat tangan pada jari. Itu ada sendi lentur yang bergerak dengan cara menggeser, tidak memiliki poros, dan ujung tulangnya itu agak rata. Untuk contohnya sendiri ada di sendi antara pergelangan kaki. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan pendapat yang lainnya, atau mau kasih kritik? Sebenarnya nggak ada yang ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk maka ibu akan beri reward ya untuk pengurus sebentar. Kalian diberi tepuk tangan untuk pengurus. Sekarang diperhatikan dulu ya, ibu akan memberikan penekanan materi pada hari ini. Tadi kan kalian sudah belajar mengenai apa? Sendi itu pergerakan antar tulang atau lead, yaitu bisa digerakkan dan ada juga yang tidak bisa digerakkan. Dan berdasarkan tipenya tadi dibedakan menjadi berapa jenis? Dua ya. Berdasarkan strukturnya itu dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Ada apa aja? Kemudian ya bisa diamati di AKPD-nya ya, atau di PPT yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian yang kedua ada persendian arti dan yang ketiga ada persendian sinovial. Nah, kemudian jika berdasarkan arah geraknya itu dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Ada sendi sinaplosis, yaitu disebut sebagai sendi yang ya tepat sekali. Kemudian kalau yang kedua ada sendi amfiartrosis, dia dikenal dengan sendi yang apa? Geraknya ke atas ya. Yang ketiga sendi diartrosis, arah geraknya di mana? Gerakannya bebas ya. Terus tadi pada diartrosis itu ada 6 jenis sendinya. Ada apa saja? Sendi ya. Terus ada lagi sendi ya, celana, terus ya, tunjuk sama auditory. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas? Sudah cukup. Nah, yang selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian ya, kita akan mengerjakan quiz. Ini pakainya Google Form, jadi nggak ada webnya ya. Kemudian hanya ada 5 soal, silahkan bisa di-share. Nah, ini juga nanti ada sistemnya. Kalau ada 3 orang tercepat kerjainnya, bisa dapat reward juga dari tapi cepat juga harus benar ya. Yang pertama ada Agustinus Bagus, silakan lanjutkan. Yang kedua ada Vicky Dea Stanley, silakan lanjutkan. Dan yang ketiga ada Latifah Aulia, ya silakan bisa lanjutkan. Minggu depan ini ya, kalian kurang harian Selasa, oke? Makanya Google Form. Berapa soal? Soalnya ada sepertinya 2. Lihat ganda sama ada isi kasusnya 25 atau berapa gitu. Insya Allah mudah. Materinya ini ya, sel dan transformembran. Kan kalian sudah lewat tuh beberapa kali ya, dan sering dibahas. Kemudian untuk tugasnya yang belum, iPad-nya bisa link di depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada ini mau dikembalikan?
lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Sebelum kita tutup